Jadi ini pusaka ini konon namanya pusaka Sengkelat Blambangan. Jadi Sengkelat Blambangan ini kalau menurut kisah Alkisah dan sejarah yang ada, ini adalah buatan Mpu Supondrio. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku kali ini, Dedi Santana, dimana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke, untuk hari ini saya akan menggerebek gosaan ya. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan. Oke teman-teman ya, kita sudah di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya gosaan. Itu kalau rumahnya itu menuju jalan seperti ini, ya menuju sawah-sawah seperti ini hijau ya. Oke, yang untung di sana itu ada gunung teman-teman ya. Oke, itu ada gunung yang mengandung emas, itu namanya Gunung Tumpang Pitu namanya. Kalau rumahnya gosaan itu di dekatnya gunung itu, Gunung Tempat Pitu, namanya di Desa Pesanggaran. Di Desa Pesanggaran, terus di daerah Blok Wolu namanya. Oke, seperti apa keseruannya nanti? Yuk ikutin terus. Kita sudah nyampe teman-teman ya di Desa Blok Wolu, itu ada di belakang sana. Rumahnya tuh ada di situ. Tuh. Oke, yuk kita langsung aja ke sana ya. Yuk ikutin terus. Guys. Oke, kita sudah nyampe rumahnya ya. Langsung aja yuk. Yuk. Bawa oleh-oleh dulu. Terus kalau bertamu di orang itu sepatu harus dilepas ya. Assalamualaikum. Ada orangnya. Halo. Nih kita sudah nyampe teman-teman ya. Mari Nara, monggo silakan. Oke, kita sudah nyampe di rumahnya gosaan di sini. Ya rumahnya itu di sini di Desa Pesanggaran di Dusun Blok Wolu. Mulyasri. Oh Mulyasri. Oh iya, berarti dari tadi kita salah ya. Oke, ini dia rumahnya. Wah, pelanggaran ini. Tanpa ada persiapan opo ki opo rek.
Oke, kita sudah berada di dalam rumahnya ya. Rumahnya di sini tuh banyak-banyak Jadi di dalam sini selain ada saya juga ada keluarga di belakang mungkin, dan mungkin yang jadi pertanyaan tadi ada pusaka yang ada di atas pintu. Iya. Dan ini konon ceritanya dulu Mas Yudi, pertama kali mungkin saya dulu masih belum menikah itu ya. Jadi saya Boleh mendapatkan. diambil nggak Gus? Kalau diambil, maksudnya gosaan pegang. Enggak. Enggak, pegang aja. Iya. Kalau untuk pusaka ini saya ambil aja ya. Iya, monggo. Saya nggak berani. Saya nggak berani teman-teman ya. Hanya gosaan yang ini, saya nggak berani macam-macam di sini. Soalnya sangat-sangat unik, sangat-sangat aneh juga. Tuh. Bentar. Biar diambil gosaan. Oke, sepertinya ini yang sangat spesial Gus ya. Kalau spesial sih dibilang spesial enggak juga, cuman kita peruntukkan sesuai tupoksi saja. Oh iya ya. Jadi ini pusaka ini konon namanya pusaka Sengkelat Belambangan. Jadi Sengkelat Belambangan ini kalau menurut kisah alkisah dan sejarah yang ada, ini adalah buatan Pusupondrio. Jadi buatan Pusupondrio, di mana beliau itu dulu membuatnya ada di dalam Alas Purwo. Jadi ini saya dapatkan dulu sebelum saya menikah. Jadi ya sih ibaratnya menemani saya itu semenjak dari bujang hingga sekarang. Kenapa saya peruntukkan di situ? Ya karena mungkin kita berada di telatah bumi Belambangan, sehingga Sengkelat Belambangan ini alangkah baiknya saya taruh di sini untuk menjadi saksi apa yang memang menjadi permasalahan dari keseluruhan umat yang ada di Banyuwangi. Iya. Seolah-olah seperti itu Mas. Jadi penampakannya seperti ini, kenapa tidak saya buka, dan mungkin ini ada hari-hari tertentu. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa ini tuh keris ini tuh yang menemani gosaan semasa masih lajang juga sampai hari ini sudah menikah. Oke, untuk yang kedua mana ya? Ini soalnya saya bingung, banyak banget ini teman-teman ya. Oh, yang ada di sebelah sana. Ini kayak ada kayu gitu. Kiran, ya, Kiran. kiran. Mari Mas kameramen, di sini ada gambarnya burung kuntul ya Mas ya. Kalau orang Jawa dulu filosofinya adalah burung kuntul. Dan ini dasarnya ada gini Mas Yudi, di bawah ini ada kayu jati yang usianya mungkin ratusan tahun. Di bawahnya ini dasarnya ini. Ya. Ini ada kayu jati yang usianya ratusan tahun. Yang diartikan kalau kita sudah mengetahui jati diri, sedari kita itu muda sampai ratusan tahun itu kita akan menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat sekali. Itu dasarnya seperti itu, dan kita dapatkan ini dari Alas Purwo. Dari Alas Purwo juga. Dan yang di atas ini ada beberapa makna. Di sini ada gambar ukiran burung kuntul, dan di sini anggap saja ini adalah pohon beringin. Jadi dari filosofi orang Jawa dulu, kuntul makmur orang ninggal non teracak. Dalam arti kalau kita itu berbuat sesuatu jangan sampai itu istilahnya kalau kita itu beramal, tangan kanan jangan sampai tangan kiri itu tahu. Oh gitu. Nah tapi setidaknya di atas amal, di atas langit masih ada langit. Dan digambarkan seperti ini. Jadi setinggi-tingginya burung kuntul itu tetap dia juga mengharapkan sebuah perlindungan
dari Tuhan yang Maha Kuasa, istilahnya seperti itu Mas. Kalau ini namanya Gus, keseluruhannya mungkin dikasih Dari nama keseluruhan ya ini apa ya, hanya sekedar ukiran yang ada filosofinya gitu Ukiran aja, gitu aja ya. Ukiran yang ada filosofinya apa? Oke teman-teman. aja. Kalau ini guys, Oh ini alhamdulillah Mas, ini berkah ya. Jadi kalau orang itu ini bak mandi. Oh, mandi. Jadi bak mandi ini untuk tempatnya air hujan air dari yang atas ke jatuh bawah. Iya. dari Ah, bocor ya. Iya, bukan tidak mau kita benahi Mas. Iya. Ya benar iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ciri khas rumah pedesaan. Iya, nggak apa-apa. Wis, nggak apa-apa. Oke. sembarang. Ini di sini ada ini apa namanya ukir-ukiran ini. Yang di atasnya ini kayak ada lukisan, teman-teman ya. Ini Alhamdulillah. lukisan apa Gus? Ini namanya Bambangan Cakil. Bambangan Cakil. Ini sebenarnya dokumen Mas, dokumen negara sebenarnya yang bisa saya ambil secara paksa dan menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Oh gitu. Nah, dan alhamdulillah yang berada di belakang itu adalah guru saya. Jadi selain guru spiritual, selain juga guru seni, beliau juga mengerti akan sejarah yang ada di sekitaran Nusantara ini. Jadi iya. namanya adalah Ki Gunawan. Ki Gunawan. Beliau ini. Kalau dihitung beliau nari hingga sekarang mungkin usianya kalau 90 ataupun 80 tahun. 90 tahun. Nah, dia sudah berusia sekian. Ini ada filosofi tertentu Mas. Kalau yang dinamakan Bambangan Cakil itu gini Mas. Dilihat dari gambarannya, kalau udah ada Bambangan Cakil, kalau kita itu memiliki pola pikir, dasar pola pikir kita adalah kita harus mengutamakan sesuatu hal yang baik. Karena iya. apa? Keburukan itu tidak jauh dari belakang kita. Tapi kalau kita itu mengutamakan yang buruk, bukan Bambangan Cakil namanya. Begitu gitu. Ya. Jadi manusia itu memiliki sifat buruk dan sifat baik. Iya. Sehingga di mana kita itu bisa memanusiakan manusia kalau kita itu memiliki sebuah konsep di mana kita itu harus mengutamakan suatu hal yang baik terlebih dahulu. Iya. Itu filosofinya. Oke. Yang di sebelah sini sudah. Oke, ini ada di sebelah sini teman-teman ya. Ini lukisannya pun aneh-aneh ya. Di sini nggak ada foto keluarga, cuma lukisannya itu seperti Ini keluarga kita. Ini keluarga kita. nggak ada fotonya biasanya nggak Ini keluarga kita Mas. sudah kan biasanya kalau di rumah kita itu ada foto kita, ada keluarga. Kalau ini Gus, ini gambarnya apa ini? Yang pasti harimau ini. Itu macan Mas. Jadi macan itu identik dengan warna loreng. Ya. Jadi dasar dari warna macan ini dibuatlah sebagai lambang negara, di mana tentara kita itu dibuat semuanya pakainya doreng. Oh gitu. Nah itu menunjukkan kenapa? Karena kalau kita itu mau bersatu dengan alam, sesuatu hal yang tidak mungkin akan bisa mungkin terjadi. Salah satu contoh, kalau macan itu dibuat loreng Mas, untuk menyembunyikan diri supaya dia itu lari dari sebuah ancaman ataupun mau mencari sebuah yang diartikan rezeki dalam dalam kehidupan, dia itu bisa memberikan makan untuk anak keluarga kita juga butuh untuk Mas, berkamuflase. Iya. Jadi inilah wujud kamuflase, sehingga kalau nyenengan tuh kepengen tahu yang artinya macan yang memang sebenarnya, ya kita harus ada di hutan jadi. Oh gitu. Iya, kalau ada yang ada di dalam kebun binatang itu bukan macan yang sejati. Jadi itu mainan anak-anak. Tapi kalau jenengan kepengen tahu sejatinya macan, ya langsung di hutan yang pasti rumusnya akan jauh dari pemukiman dan dia juga akan menjaga teritorinya sebagai teritori yang memang benar-benar ya ibaratkan diperuntukkan sebagai rumah. Dan disitulah terletak koloni macan. Seperti itulah kurang lebihnya. Berani nggak teman-teman ya kita ke hutan bareng-bareng? Yes, nggak usah. Oke, kita sudah menjelaskan sekarang yang ada di sini. Nih teman-teman ya. Oh, asli. Oke, di sini ada apa yang namanya Gus? Kura-kura. Kalau di sini terkenal dengan adanya penyu. Penyu ya. Jadi apa filosofi penyu yang memang kita bisa dapatkan? Dia adalah satu makhluk ciptaan Allah yang memang memiliki daya ingat yang sangat kuat sekali. Maksudnya gini, penyu itu lahir di mana, ya kan? Penyu itu lahir di mana? Dia setelah lahir di situ, setelah dia itu berjalan, dia bisa berenang melalui samudra. Setelah dia itu bisa memutari dunia,
dia kalau mau bertelur akan kembali lagi di situ, Mas. Gitu. Jadi ya. GPS itu sebelum ada GPS Allah sudah menciptakan penyu itu sebagai GPS, mbahnya GPS mungkin seperti itu. Luar biasa berarti. Iya, luar biasa. Jadi filosofinya seperti itu, sehingga kalau kita itu bisa mengerti dan memahami kalau kita tuh lahir di mana, sehingga kalau artinya Jawa aja sampai lali Jawa nih harus nyentuh penyu ini. Penyu ini ya. Walaupun dia itu berlayar dimanapun tempat, Tapi tetap kembali ke dia akan kembali ke sini lagi. Sehingga seperti itu. Itu filosofinya seperti itu. mantap. Mbahnya GPS dunia ini Oh, mungkin. iya. Penyu itu ya. Penyu. Kalau yang ada di ini dulu ya. Gus Aan itu sepertinya suka dengan alat musik, teman-teman ya. Ini kita lihat di samping sini kan ada gendang, ini juga ada apa namanya? Bonang. Bonang. Di sini juga ada gong. Itu gimana ini, Gus? Ini yang agak menarik. Jadi kalau bagi saya, kita selain ngaji juga ada sebuah kewajiban kita tuh mengkaji, Mas Dedi. Sehingga kalau bagi saya ini ada juga kitab. Ini kitab. Jadi kalau filosofi orang Jawa terdahulu ada bonang, ada kendang, ada gong. Ya. Jadi di sini kan berarti berhubungan erat dengan adanya nada dasar. Nah, jadi nada dasar, di mana nada dasar orang Jawa terdahulu adalah nang, ning, nung. Nada dasarnya. Setelah itu jatuh ke kendang. Dang baru ke gong. Berarti ada 5 filosofi yang memang harus kita dapatkan. Kalau kita itu sebagai seorang yang bisa dikatakan ahli spiritual, kalau tidak memahami dari 5 dasar pola nada yang ada ini, kita tidak juga bisa disebut orang seperti itu. Karena 5 dasar itu ada filosofinya, Mas Dedi. Jadi nang, ning, nung, dang, gong. Nang itu kalau kita sebagai orang tua nggak bakal bisa menjadi tua kalau kita tidak menemukan sebuah arti ketenangan dalam kehidupan. Nang, Ya. ning, kita juga selain daripada tenang, kita juga harus membutuhkan nang, ning. Ning itu apa? Artinya adalah ning. Jadi ningnya cipta, ningnya rasa akan menemukan sebuah nang, ning, nung. Nung itu adalah renung. Nah, jadi setelah kita itu setelah kita itu merenungkan sesuatu hal apapun itu dari keadaan yang nyata ataupun dalam keadaan gaib, menjadikan sebuah satu keputusan di mana manusia itu harus melangkah jatuh ke kendang. Dalam arti dang itu apa yang menjadikan niat baik, jadikanlah niat yang baik sebaik-baiknya. Jikalau menjadi sebuah niat buruk, ya jadilah orang yang seburuk-buruknya. Nanti kalau semuanya 4 perkara ini sudah terjalankan dengan baik, dengan satu niatan ataupun satu konsep kehidupan di mana dalam perjalanan kita sudah menemukan, akan kembali ke gong. Gong itu apa sih? Kembali lagi ke Sang Hyang Agung ataupun Gusti Allah. Gong itu Sang Hyang Agung. Nah, tapi nggak bakalan kita itu menemukan. Makanya dalam konsep gong saya ini, saya kasih lafaz Muhammad di sini. Lafaz Muhammad. Nah, lafaz Muhammad ini adalah bentuk satu kesatuan dari Sang Hyang Agung. Maksudnya kita nggak bakalan bisa menemukan arti, kita tidak akan bisa menemukan rahmat dari Allah Ta'ala tanpa mengharapkan rahmat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itulah, Mas. Iya. Aku berhenti banget di sini. Jadi ya dasarnya seperti itulah, Mas. Jadi dasarnya seperti itu. Sehingga ini adalah kekayaan saya dan ini adalah filosofi di mana sunnah selain sunnah dari sunnatullah ataupun sunnah yang dari Nabi Muhammad ini adalah sunnah wali. Sehingga di sini ada salah satu Kanjeng Sunan istilahnya dari 9 wali itu ada yang namanya Kanjeng Sunan Bonang. Ya. Ya ini ciptaan beliau adalah seperti ini. Sehingga ini adalah gambaran-gambaran ataupun metode-metode para wali terdahulu untuk mengembangkan agama Islam di tanah bumi Jawa seperti ini. Itu Mas Dedi. Masuk keren banget teman-teman, keren banget. Aku juga pengen seperti ini nanti. Ndak bisa, Cok. Kalau sama ndak mampu mungkin, Mas. Oke, dari sebelah sini teman-teman ya. Ini lanjut ke atas. Ini ada lukisan lagi, tapi ini nggak tahu burung apa namanya, ini nggak tahu. Ini burung apa ini, Gus? Nah, ini kalau menurut sejarahnya Mas Dedi, saya ada satu kaitan istilahnya ada sebuah pengalaman asmara ya di dalam Alas Purwo. Jadi pengalaman seperti itu mengajarkan bahwasanya di alam itu juga ada rasa cinta dan kasih. Jadi dulu Mas Dedi, di saat saya itu sebelum 3 tahun di Alas Purwo. 3 tahun di Alas Purwo? Iya,
saya lepas di Alas Purwo 3 tahun itu, saya memiliki pengalaman hidup bersama burung gelatik ini. Ini namanya burung gelatik, Mas. Jadi burung gelatik ini gini Mas Didi, ada satu sejarah di mana musim itu akan kembali ke musim itu lagi. Misalkan dari musim panas, musim penghujan akan kembali lagi ke musim panas. Jadi di satu musim itu saya masuk gua, kalau nggak salah waktu itu namanya kalau nggak salah Gua Gajah waktu itu, yang di tengah Alas Purwo. Itu di situ saya menemukan satu apa Mas, jadi namanya sangkar ya, sangkar burung ini ya, burung gelatik ini jatuh tertimpa angin. Jadi kena angin, kena badai, dia jatuh, dan dari jatuh itu tadi masih dalam bentuk telur Mas. Di situ ada 4 telur. Jadi 4 telur itu setelah saya rawat akhirnya bisa jadi anakan burung ini, yang jadi hanya 2, dan yang 2 ini pecah. Dan setelah 2 ini saya rawat mulai dari kecil, saya lolos, saya tulang, saya suapi sampai dia itu keluarkan bulu, sampai dia itu terbang, dan alhamdulillahnya berdua ini menjadi satu jodoh, dalam arti yang satunya betina, yang satunya jantan. Dan kembali lagi ternyata buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, dan disitulah saya itu merasa diajari oleh alam bahwasanya kisah asmara itu bukan hanya di dalam kehidupan manusia, lingkup singkat di kehidupan benda, tapi ternyata di alam juga seperti itu. Setelah mereka ini bisa terbang Mas, bisa mencari makan lah istilahnya, bisa mencari makan dengan sendirinya, dia kembali ke saya, dan terus seperti itu. Dan dari situ yang namanya juga alam itu berjodoh, dia baru membuat sebuah sangkar. Jadi dari sangkar itu lahir juga 4 telur di sana, kembali lagi lahir 4 telur. Tapi yang membuat kenapa burung ini saya pasang di sini, itu ada sejarah. Setelah kembalinya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, badai itu ada lagi Mas, sehingga si telur itu tadi beserta sangkarnya itu jatuh, pecah, dan itu semuanya pecah, keempat-empatnya itu pecah. Dan yang betina itu datang, dan saya hanya sebatas melihat di situ. Keesaan Allah itu saya lihat dari situ. Benar di situ itu kayak nggak ada gambaran suara, tapi saya itu bisa merasakan apa yang burung gelatik ini rasakan. Dia datang, dia patuk itu telur yang pecah itu tadi, yang betina itu terbang, lalu dia itu menjatuhkan diri sampai mati. Setelah sampai mati, si jantannya datang, dipatuk-patuk lagi itu istilahnya jasadnya si istri. Dia terbang juga menjatuhkan diri, dan pada akhirnya mereka mati, dan putuslah keturunan dari burung gelatik ini. Sehingga di sini saya belajar ternyata kesetiaan itu bukan hanya terhadap manusia. Jadi alam itu juga ada kisah-kisah seperti itu. Jadi 3 tahun Mas, dari nggak punya belum jadi burung sampai bisa terbang. Sehingga saya itu tahu namanya Donodini itu. Donodini. Iya. Oke, keren. Kalau yang ini Gus, ini ada senapan teman-teman ya. Ya. Sama ada ini apa itu namanya? Kepala rusa asli loh ini teman-teman ya, tuh lihat. Asli ini apa maksudnya Gus? Maksudnya ada filosofi. Oh, ada filosofinya juga. Ada filosofinya Mas Yedi. Jadi kalau nyenengan tuh mau mengetahui ini ya memang harus kita pelajari. Jadi ini gini ya, pemirsa mungkin bisa kita pelajari. Ini BSA ini sama BSA ini itu lain merek, katakanlah seperti itu. Tapi sama BSA, yang satunya air supporter, yang satunya lupa saya. Jadi saya yang putih ini saya dapatkan dari Lodenan, dari pabrik kayu itu Mas, pabrik kayu dari Bojonegoro, dari saudara saya, dari istilahnya teman-teman alwan saya juga namanya Mbah Bas. Di sana di Bojonegoro saya ambil dari Lodenan kayu, saya rawat dengan baik. Tadinya nggak seperti ini. Nah setelah saya bawa pulang, bisa saya rawat dengan baik, saya pasang di sini. Dan yang ini lebih jauh lagi Mas. Yang ini kita dapatkan dari Makassar. Wih, dari Makassar. Dari Makassar. Jadi jelek-jelek seperti itu naik pesawat ya. Nah, jadi dulu saya ada kenangan yang namanya Mas Agus, dan insya Allah itu kenangan baik, sehingga beliau itu menitipkan pusakanya bapak ini ke saya. Jadi filosofinya gini Mas Dedi. Yang BSA ini bisa kita isi peluru pakai sistem patah laras. Nah, kalau yang ini ada sistemnya patah kokang bawah. Jadi tidak sama, satu tipe tapi nggak sama. Maksudnya apa? Anggap saja yang patah laras seperti ini adalah cowok dan ini adalah cewek. Kalau kita bisa menyatukan laras,
Kalau kita itu bisa menyatukan, menserasikan laras. Di sini ada Mas. Ini juga ciptaan Allah. Ya. Dalam arti ciptaan Allah itu dia akan apa ya istilahnya? Dia akan ngikut pemimpin. Dalam arti ngikut pemimpin itu keputusannya adalah mutlak terhadap pemimpin tersebut. Sehingga maksudnya gini Mas. Kalau kita itu memiliki satu cita-cita, satu konstruksi dalam pola pikir untuk menselaraskan niat kita setelah kita itu berkeluarga, baik istri saya ataupun saya. Ini, jadi filosofinya Kijang ini mau menumbuhkan 1 senti dari tanduknya itu ada beberapa tantangan. Iya. Apalagi yang sepanjang itu. Misalkan ada Mas, aku mau cari yang panjang lagi. Itu saya mau menghubungi Anggi, kalau bisa. Mas Anggi ya? Iya. Nah ini, jadi sepanjang ini yang pasti dia akan mendapatkan tantangan, dia juga mendapatkan cobaan yang berbagai macam. Tapi kalau sehebat-hebatnya dia, kalau kita itu sebagai khalifah, di situ kita yang dititipkan sama Allah muka bumi ini. Walaupun seperti apa dia hebatnya Mas, dia memiliki pengalaman seperti apa. Kalau kita sudah satu laras dan satu niatan, dia pasti akan tumbang juga. Ya itu filosofinya. Sehingga kesetiaan ini akan menghasilkan ini. Berarti kita harus pelajaran dari ini teman-teman ya. Berarti kita harus gimana? Satu tujuan, niat. Iya. Banyak gini Mas. Ini kembali lagi ke satu kejadian yang memprihatinkan sebenarnya di Banyuwangi, yaitu apa ya? Tingkat perceraian itu sangat banyak sekali di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Sebenarnya malu kita mau menyampaikan, tapi mau gimana lagi? Karena apa? Kebanyakan orang itu didasari berkeluarga bukan dari cinta kasih, melainkan didasari dengan adanya ya mungkin faktor yang lain. Ada yang kaya, ada yang ganteng, ada yang cantik. Mungkin itu yang mendasari. Sehingga di saat di ujung cobaan mereka apa ya istilahnya? Di saat step-step tertentu ataupun di langkah-langkah mereka mendapatkan sebuah pressing dalam bentuk ujian yang mereka hilang komitmen sehingga berpisah. Sehingga laras itu adalah komitmen. Bagi saya adalah seperti itu. Ini seperti yang saya lihat di atas saya ini. Misalkan suka burung nggak? Maksudnya suka melihara burung juga? Saya mungkin hanya sekedar hewan peliharaan atau memang kalau namanya hewan peliharaan yang pastilah. Kalau kita lihat dari sisi duniawi ya memang mereka adalah hewan-hewan yang kita pelihara. Tapi saya lihat yang paling aneh nih Gus. Ini namanya burung puter ya, burung perkutut. Ya. Tapi biasanya perkutut itu kan warnanya abu-abu. Perkutut kan warnanya abu-abu teman-teman ya. Ini putih warnanya. Kok aneh banget gitu loh. Nah ini gini Mas, albino ya. Ini bisa dikatakan burung perkutut albino. Dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Allah Ta'ala dalam bentuk burung ini. Dan ini saya namakan Suro. Nah, Suro ini saya dapatkan di bulan Suro. Oh gitu. Ya, saya dapatkan di bulan Suro. Dan insya Allah hingga sekarang mungkin yang Suro yang akan datang dia ulang tahun ke-6. Oh, sudah 6 tahun ini? Iya, sudah 6 tahun mengikuti saya ini Suro ini. Nah, jadi banyaklah sesuatu hal ataupun kejadian yang saya jalani, saya alami beserta Suro ini. Dan ini ada lagi Mas, namanya wasuta. Kalau keris itu ada pamornya namanya wasuta ataupun beras tuta. Oh iya. Ataupun dalam bahasa Indonesia yang bisa kita ngerti beras tumpah. Beras tumpah. Filosofinya kalau kita itu mendapatkan karakter burung yang seperti ini, nggak akan kasep rezeki gitu Mas. Oh gitu. Iya, nggak akan kasep rezeki. Ini wasuta. Nggak akan telat rezeki teman-teman. Rezekinya terus mengalir. Kalau yang ini namanya tumpal. Tumpal. Ini warnanya hitam Mas ya? Nah, ini kalau bahasa Jawa bisa dibilang blorok Mas. Oh blorok. Jadi apa ya? Polkadot ala perkutut. Nah ini namanya tumpal. Jadi kalau dalam bahasa pusaka, tumpal itu seperti pamor yang ya polkadot seperti itulah. Nah, itu ada pun filosofinya. Kalau orang itu memiliki hutang ataupun pinjaman seperti apa, itu cepat untuk mengembalikan. Oh gitu. Iya. Keren. Kalau orang Jawa seperti itu. Kalau yang itu satu lagi. Kalau yang itu namanya puter. Puter itu. Nah, jadi di kerajaan seluruh Nusantara itu nggak akan hilang yang namanya burung perkutut, puter, yang ada juga di depan itu ada ayam. Di depan itu ada ayam. Jadi ayam
apa namanya, ayam apa mas namanya untuk ayam hias itu? Ayam lupa aku. Bukan. Jadi kembali lagi untuk masalah filosofi. Jadi namanya burung puter. Jadi puter itu maksud dan fungsinya apa? Itu rezeki itu akan muter mas. Oh gitu. Jadi kalau ada beberapa masalah yang kaitannya dengan orang hilang ataupun kendaraan hilang, bisa untuk saat puter giling. Oh iya. Iya. Ini teman-teman ya, di dalam rumahnya ini semuanya kayaknya ada filosofinya. Iya. Ya kayak nih mejanya juga keren ini teman-teman ya, dari kayu. Ya, ini mengisyaratkan kalau memang ada pencuri monggo mas dicuri. Kalau kuat monggo digendong. Enggak, tapi setidaknya gini mas, ada pola dasar dan pola pikir saya yang kuat, sehingga kalau ada meja dengan bentuk seperti ini dan pola seperti ini, tambah lama bukan tambah murah, tambah lama akan semakin tambah mahal. Tapi ini unik loh mas, ini biasanya kan di rata gitu kan, tapi ini ada lubangnya di tengah-tengah. Iya. Jadi seperti itulah mas, makanya kalau orang itu mau mencari jati diri, filosofinya seperti itu mas. Jadi kalau orang itu mau mencari jati diri, kalau hanya ketemu keluarnya ataupun ketemu luarnya ya nggak akan ketemu konsep. Karena apa, sebesar pohon itu, selagi pohon itu di dalamnya lubang, ini kalau diperhutani jadi kayu bakar mas. Iya. Tapi kalau memang orang itu bisa menemukan jati diri seutuhnya, wis, yang pasti mahal mas. Keren. Udah apa lagi Gus? Ini nggak tahu. Yang paling sampean yang bisa melihat kok. Mungkin Saya kita hanya punya menjelaskan sesuatu mungkin ya. Kalau sesuatu ini mas. Oh, Ini mas. ada lagi. Ini mas. Oh ini. Jadi ada filosofi kendang. Jadi filosofi kendang ini ada sebuah dasar. Jadi selain dari 3 dasar, 5 dasar tadi ya mas ya. 5 dasar tadi apa mas? Nang ning nung ndang gogok. Ini juga ada mas. Jadi dasarnya itu, ini pelajaran ini saya dapatkan dari saudara yang sekarang mungkin sudah terkenal. Beliau adalah pengendangnya Capercil, namanya Mas Dita. Jadi saya sangat hormat juga sama beliau, saya apresiasi juga untuk keseniannya beliau, sehingga bisa membawa kancah nasional kesenian Banyuwangi bisa dibawa ke daerah barat dan bisa diperkenalkan sama beliau. Jadi saya itu bisa mendapatkan beberapa ilmu ataupun trik dan tipsnya orang ngendang. Jadi dari ngendang ini aja udah ada dasarnya mas. Jadi di sini pola dasar dan nada dasar dari kendang itu ada 7. Sehingga maksud dan tujuannya itu apa? Kalau orang itu sudah pegang kendang seperti ini, kalau sudah memiliki tujuan, itu ya memang harus anteng. Dalam arti tanggung jawab akan segalanya. Beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa kendangnya dipangku sama kayu. Kalau orang Banyuwangi dipangku sama orangnya. Sehingga itu adalah wujud dari tanggung jawab seorang pengendang untuk membawa arah musik ataupun instrumen ini ke dari pembukaan ke penutupannya bisa menjadi bagus. Jadi tujuannya itu mas. Jadi ada nada dasar di sini. Ada 7 ya, tung tong tak danggen tong tang. Nggak tahu saya. Nah itu ada filosofinya, sehingga ada tujuannya. Sehingga kalau memang pengendang Banyuwangi kalau belum bisa nada dasar tung tong tak danggen tong tang, itu berarti dia belum fasih. Ibaratkan baca Al-Quran itu belum bisa tartil. Oh gitu ya Gus? Ya ada. Jadi contoh pukulannya seperti ini, tung tok tak danggen tong tang. Nah, jadi kalau digabungkan, nah itu contoh dasarnya. Sehingga dari contoh dasar itu pun juga ada part-partnya mas. Kalau kita itu memukul tung itu pakai jari ini, tung itu tunggulono hatimu supaya kamu itu memiliki satu tujuan biar kas. Oh, iya. Tung tok itu pakai jari tengah. Di mana jari tengah itu adalah, kalau menurut saya ini ada sadra pinunjul, ada sadra pinuding, ada sadra pinunjul. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya pintar duding gini enggak, tapi juga ada pinunjulnya, ada satu nilai lebih, di mana dia itu menunjuk sesuatu. Karena kalau kita udah pegang ini nggak mungkin kita juga pegang gong.
dengan cukup bahasa tubuh gong cukup gini aja, kalau tukang gongnya paham dia nggak akan salah gitu, sehingga tetap dikomandoi oleh gendang. Ini tung, jadi Satrio Pinuding, ada juga Satrio Pinunjul. Setelah itu tok, tung tok, tok itu pakai jari tengah. Di sini membutuhkan Satrio Pinunjul sama Satrio Miragan. Gimana jenjangnya ntar di sini. Kalau orang nggak punya uang mas, sulit untuk belajar gendang, makanya harus beli dulu. Makanya harus beli dulu. Iya, ini di sini tok, makanya kudu ditotok nih tenan rezekinya. Ayo kita beli gendang untuk belajar bareng seperti itu ya. Jadi tung tok tak, jadi tak itu ada di jari kelingking sama jari manis, sehingga sehebat apapun orang itu pasti akan memiliki kekurangan. Intinya seperti itu. Sehingga dari tukang kendang walaupun saya tunjuk, kamu bagus, dia akan selak mas. Enggak, saya lebih bagus itu, lebih bagus dia. Karena apa? Kesempurnaan manusia itu sudah ada di esuh, ini namanya esuh. Esuh ya? Iya. Banyak filosofinya. Banyak mas. Esuh ini ada 3. Berarti kesempurnaan tukang kendang kalau sudah ditaleni telu, dalam arti sudah mati. Jadi makanya mangku kendang itu nggak mudah. Dia adalah pemimpin dalam sebuah konsep instrumental. Dia pemimpin. Itu loh mas, jadi tujuannya seperti itu. Tung tong tak dan gentong tang, dan yang lain adalah bentuk kreativitas kita, seperti keng, seperti pedet itu. Sehingga di sini selain filosofi itu, di sini juga bisa kita baca. Anggap saja keplak ini adalah lahir dan geduknya ini ataupun bom ini adalah mati. Sehingga orang lahir dan matinya seseorang itu akan harus ada isinya mas. Kalau orang itu nggak ngerti seni, isinya kendang itu apa mas? Angin kan, kosong ya. Jadi dalam dunia hampa seperti ini, dunia yang kosong seperti ini, kita harus bisa mengisi mas. Mengisi dari apa tadi, tujuannya tadi apa, terus lagi ini. Kira-kira kalau gambaran mas Dedi, kawat sama jalin lebih kuat mana mas? Lebih kuat kawat kan. Tapi kenapa orang Banyuwangi tetap pakai jalin? Ya. Ada filosofi tertentu di situ. Karena yang lihat ini bukan hanya umat Islam, dan yang melihat kesenian ini bukan hanya orang Hindu ataupun agama lain, bukan. Melainkan semua agama itu bisa melihat. Makanya pakai jalin, jalilah persatuan dan kesatuan. Di situ maknanya. Oh gitu, jalin ya? Iya. Menjalin ya, jalin gitu ya. Makanya. Baru tahu kan kita teman. Dan di sini ada namanya esuh. Esuh itu tadi ya nada dasar tadi. Nada dasar tadi, sehingga dasarnya manusia itu belajar itu ya mulai dari fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Fardu mas, belajar orang itu. Belajar apapun itu, baik kehidupan ataupun apa fardu. Sehingga sampai kemana arahnya? Utlubul ilmi ila ladzi minal mati, dari sampai di pangku seperti kendang Banyuwangi sampai di taleni telu ini esuh namanya. Ya. Oke, saya mendapat pelajaran sangat-sangat istimewa ya, luar biasa ya. Dari sebuah kendang ini. Ini ngaji mas, kita itu ngaji. Sehingga lahir sama matinya manusia itu terletak di satu hal yang kosong. Yang artinya kita diwajibkan sama Allah untuk mengukir sebuah sejarah baik. Hanya sebatas itu. Kayak lo si Sutosino, si Dadap, si Cangkring, raine elek tapi kelakuannya bagus. Udah menjadi sebuah sejarah yang bagus seperti itu. Sehingga kembali lagi juga akan masalah al-istiqomatul lidafil bala, al-istiqomatul minar rizki. Katanya seperti itu. Sehingga orang istiqomah mas, beda dengan orang tidak istiqomah, tapi konsepnya sama. Kalau orang istiqomah nabuh kendang, resikonya apa? Sing tangani panas, kapalan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia itu istiqomah, dia apa yang dia dapatkan? Dia hanya butuh jempol tangan orang banyak. Nggak disawer pun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak istiqomah, nabuh syukur nabuh mas, dia didatangi orang banyak, tapi diantemi sandalku berbagi wong. Ya seperti itu. Jadi istiqomah itu benar, sehingga dari perjalanan al istiqomatul lidafil bala, istiqomah itu menghilangkan bala. Kenapa kok menghilangkan bala? Kita itu belajar butuh waktu, sehingga satu hari itu kita belajar mengenal kendang. Belajar ini aja itu sulit mas, sehingga butuh waktu. Sehingga dari waktu yang kita khususkan untuk belajar kendang, kita sudah di luar sana yang mungkin tadinya kita tuh beresiko ditabrak mobil ataupun kita terjadi sebuah kejadian yang nggak kita inginkan.
itu sudah ditolak sama Allah karena kita itu istiqomah belajar seperti itu. Itu istilahnya. Istimewa teman-teman ya. Terus ini juga kendang Mas ya, kendang dasar ini kalau kendang namanya kendang kempul kayak sandi ataupun apa pasti kan dia pakai kendangnya itu satu. Iya. Kalau kendang kempul, tapi kalau kendang daerah yang asli ya memang benar harus berdua seperti ini. Ya. Ini namanya kendang gedung dan ini namanya kendang peran. Kenapa berdua? Nah iyalah, namanya hidup tuh harus berdua Mas. Berpasang-pasangan ya. Iya, kita diciptakan berpasang-pasang. Kasihan yang jomblo. Kendang aja berpasangan, pasanganmu neng. Iya, betul. Sudah meninggal dia kendang. Seperti itulah Mas ya. Jadi banyak Mas. Terus lagi ngomongkan bahan. Ya mungkin ini istilahnya apa ya Mas ya? Bisa dikatakan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal seperti itu digambarkan pada dasarnya manusia yang hidup di Jawa, apalagi di daerah Banyuwangi kan identik dengan daerah pantai. Kayu yang paling banyak di sini adalah kelapa. Kayu kelapa. Nah, ini yang paling bagus bahan dari kendang keplak ini adalah kayu kelapa. Oh, ini kayak kelapa berarti ini. Iya. Nah, secara singkat filosofi kayu kelapa belajar lagi ke masalah pramuka. Mulai dari akar sampai ke ujung tidak ada yang dibuang. Berguna Sehingga semuanya ya. ada manfaatnya semua. Tapi filosofi masalah keagamaan kita, kayu pohon kelapa itu seperti angka 1 Mas. Kaya angka 1 sejatine 1 ku apa muji marang Gusti. Kalau sampean itu sudah mantep wis aku muji marang Gusti untuk menghibur orang yang butuh hiburan. Pangkat kita Mas lebih tinggi daripada kepala desa, lebih tinggi daripada presiden. Gak percaya? Percaya. Karena apa? Kalau sudah saya itu mangku kendang gini pasti di atas pentas. Iya. Kalau sudah di atas pentas penonton di bawah. Sehingga itu saya supaya tidak salah niat itu tadi kita itu belajar dari filosofi bahan dari kendang ini. Oh, kok klopo sing kirane kayak bentuk huruf 1. Ya. Artinya orang Jawa itu kok angka 1 yang di dalam filosofi angka 1 adalah memuji marang Gusti. Itu. Terus setelah itu kalau kita itu sudah benar dengan niat, anggap pohon kelapa yang kayak angka 1 itu kita gambarkan seperti huruf alif. Sehingga alif itu berada di lidah. Alif. Nah, kalau ilmu mujarobat atau ilmu raja itu alif itu ada di lidah. Sehingga kenapa kok ada di lidah alif yang pertama kali? Karena sekuat apapun manusia itu kalau tidak bisa menjaga lidahnya akan menjadi sebuah malapetaka bagi orang tersebut. Sehingga di situ ada sebuah dalil ataupun hadis as-salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia omong sangka lisan. Satu contoh tukang kendang gini, wes ada satu yang salah dipisui Mas. Oh, gitu katakan seperti itu ya. Itu akan kembali ke siapa? Ke tukang kendangnya, berarti dia bukan menjadi pemimpin yang baik. Oh, gitu. Sehingga kita harus juga menjaga diri. Mergo kita sudah ketemu posisi memuji marang Gusti dan kita juga harus bisa menjaga lisan. Karena pada dasarnya assalamualaikum insan fi lisan. Masuk. Oke, keren teman-teman ya. Ya, Oke. Seperti itulah. Oke, bagus keren. Saya kesini tadi mendapatkan pelajaran ya yang sangat berharga, terutama tentang kehidupan. Oke, keren. Oke, terus saya boleh tanya-tanya sesuatu nggak? Seperti yang ini teman-teman kemarin kan ya. Oke, seperti yang di video kemarin kan teman-teman ini tanya tentang Murwokolo Nuswantoro. Ya, ini video yang part 3 ini kapan atau nunggu gimana? Saya nggak berani. Apa yang melanda terhadap negeri kita, yang pertama saya apresiasi bagi tim-tim kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk masalah corona, sehingga bukan niat Gus Aan ataupun Mas Dede ini tidak melanjutkan ataupun tidak, tapi setidaknya kita itu harus memang benar-benar memiliki pola pikir dan dasar kita itu harus berpikir memang ini arah untuk manfaat ataupun mudarat, sehingga dari manfaat itu kita juga harus berpikir. Ketua PPNU bilang dan beliau juga berani bertanggung jawab, sehingga sampai sholat Jumat itu pun ditiadakan. Karena apa? Saya hanya istilahnya saya hanya makmum di sini. Kita hanya tapiin. Jadi kita hanya sebatas pengikut.
Sehingga apa yang saya ikuti adalah imam-imam besar kita. Di sini ada 5 hukum, dan 5 hukum ini mungkin ada hukum perdana, pidana, perdata, hukum agama, dan hukum adat. Di sini ada pemimpin yang bertanggung jawab akan kehidupan kita. Sehingga arah kita untuk masalah Murwokolo bukan saya undur ataupun seperti apa, tidak. Kita hanya sebatas menghormati dulu akan fatwa dari pemimpin dari PBNU. Jadi kita itu mengikuti arahan-arahan beliau-beliaunya, sehingga kita sementara waktu lockdown. Siapa yang nggak butuh uang? Saya juga ada bisnis, jadi saya juga ada beberapa bisnis yang memang sekarang udah saya tutup lockdown. Karena apa? Saya ngikuti, saya hanya sebatas makmum yang baik, katakan seperti itu. Cuman kalau kaitannya nanti, kalau untuk Murwokolo Nusantara gini mas. Jadi ada beberapa lelaku saudara-saudara kita yang istilahnya itu yang lakon, ada dapat tugas dari atasan untuk menanyakan khodam dari corona itu, sudah ada itu mas, sehingga semuanya sudah terjawab. Nah ini kita itu hanya sebatas mempertimbangkan dari jawaban itu seperti apa, dan nanti akan tersampaikan setelah kita adakan ritual, jadi seperti itu. Oh gitu. Dan ini juga kita juga selain itu juga menunggu untuk kelarnya prosesi dari pusaka yang setelah kita akan sebenarnya di sana. Tapi juga menjadi sebuah pertimbangan besar, kita tetap laksanakan itu untuk mengarah kita terhadap manfaat, atau kita itu melanggar dari tatanan aturan yang dibuat oleh atasan supaya kita itu tetap stay di rumah. Dan itu yang bisa menjadi edukasi kita, karena berat langkah saya untuk tidak keluar karena ini saya sudah terkait kontrak goib lah istilahnya. Kalau kita itu Murwokolo harusnya itu dari awal hingga akhir harus diselesaikan. Tapi ada juga beberapa permasalahan bagi kita selaku kita itu juga apa ya istilahnya sebagai penduduk yang taat akan hukum, sehingga di situ menjadi sebuah pertimbangan besar Mas Yedi. Tapi setidaknya insya Allah lah dalam minggu-minggu ini saya juga butuh doa dari pemirsa. Semoga Murwokolo itu bisa kita awali dan bisa kita akhiri dengan hasil sebelum Ramadan ini sudah clear. Iya. Itu permintaan ataupun harapan besar kita sebagai praktisi paranormal. Tuh. Sehingga di situ juga tidak luput doa yang terbaik bagi semuanya wis. Baik itu dari Polri, baik itu dari TNI, saya apresiasi benar. Apalagi untuk permasalahan garda terdepan bagi tim kesehatan yang ada di Indonesia, yang beliau telah gugur karena menghadapi permasalahan ini. Kita kirim doa nanti para Pak. Oke, seperti itu. Teman-teman dengar sendiri kan, lihat sendiri kan penjelasan dari Gosaan tentang Murwokolo Nusantara yang 43 ya, yang kita tunggu-tunggu juga. Di videonya seperti apa hasilnya nanti. Kita juga kepingin musibah ini cepat berlalu. Ya, betul. Oke, untuk selanjutnya ini Gus, dari teman-teman yang ada di rumah, ini ada pertanyaan khusus. Monggo. Boleh nggak ya nanti? Monggo. Oke, sebelumnya kita akan Q&A dengan Gosaan ya di video berikutnya. Terima kasih buat yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang terutama ini komen teman-teman ya, komen di bawah ini selanjutnya atau seperti apa. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.